Temanya adalah konversi biner to gray dan sebaliknya gray to biner. Untuk soalnya sudah saya kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Di situ ada 4 soal. Jadi 2 digit, konversi 2 digit biner, atau kita sebutnya 8 bit ya, 8 bit biner ke kode gray dan sebaliknya. Kemudian yang nomor 3 yaitu konversi biner 16 bit atau 4 digit ya, dari biner ke gray dan sebaliknya. Pertama-tama saya tampilkan dulu mengenai konsep gray to biner dan biner to gray untuk mengingat kembali ya. Ingat kembali. Ini ada di mata kuliah elektronika digital ya. Di mana di elektronika digital kita ketahui bahwa gray code atau kode gray yaitu sistem penomoran biner yang mana dua nilai yang bersebelahan hanya memiliki tepat 1 digit yang berbeda. Jadi kalau biner tergantung dengan nilainya berapa. Tapi kalau gray itu masing-masing ada 1 digit yang perbedaannya hanya di 1 digitnya. Misalkan yang di sini sebagai contoh dari biner ke gray. Misalkan di sini ada deretan kode biner. Di contohnya ini hanya 3 bit. Ini Q2, Q1 dan Q0. 1, 1, 0. Yang kita lakukan pertama kali adalah menurunkan kode yang paling kanan ya. Dan ini paling kiri ya. Kode yang paling kiri di sini diturunkan langsung. Gitu. Diturunkan langsung. Kemudian nanti kode yang sebelah kiri itu di XOR-kan dengan kode tepat 1 perbedaannya selisih tepat 1 bit di sebelah kanannya. Jadi kode yang sebelah kiri di XOR-kan dengan kode yang di sebelah kanannya atau bit yang di sebelah kanannya. Nanti hasil XOR-nya ini menjadi kode di bagian gray. Kode kedua dari kiri di bagian gray. Begitu seterusnya. Jadi yang sebelah kiri di XOR-kan dengan yang sebelah kanan. Ini saya kopikan dulu. Konversi biner to gray. Ini. Berarti kalau kita implementasikan ke dalam program di emulator, misalkan saya isikan nilainya di CH ya. CH misalkan saya isi dengan nilai heksadesimal, karena nanti kan akan diproses menjadi binernya ya, diproses dalam biner. Misal saya isi B5. Nilai B5 ini, kalau dalam biner, berarti ini 1, 0, 1, 1 ya. 1, 0, 1, 1. Kemudian 5-nya adalah 0, 1, 0, 1. Kemudian kalau kita pakai cara yang di sini, itu berarti kan ini turun 1 ya. Turun langsung 1. Kemudian yang ini di XOR-kan 1 dengan 0, di XOR-kan jadi 1. 0 dengan 1 di XOR-kan 1.
1 dengan 1 di-XOR-kan 0 ya. Jadi prinsip XOR adalah kalau digitnya berbeda, dia nilainya 1. Kalau bitnya sama, nilainya 0. Kemudian di sini 1 dengan 0 di-XOR-kan 1. 0 dengan 1 di-XOR-kan 1 ya. 1 dengan 0 di-XOR-kan 1. 0 dengan 1 di-XOR-kan 1 juga. 0, 1 ya. Ya betul ya. 1, 1 di sini. Yang 0 ini hanya di sini. 1 dengan 1 di-XOR-kan 0. 0, 1, 1, 0 ya. Nah, lalu bagaimana kita mengimplementasikan ini ke dalam program? Kalau kita lihat di sini, setiap 1 bit di sebelah kiri itu di-XOR-kan dengan 1 bit di sebelah kanan. Ya. Berarti bisa nggak kita duplikatkan dulu nilainya, lalu salah satu nilai yang hasil duplikat tadi, itu kita geser ke sebelah kanan sebanyak 1 kali. Baru nanti hasilnya di-XOR-kan. Misal, ini nilai CH-nya saya tetapkan di sini 1011 0101. Kemudian saya duplikatkan. Misalkan ke DH misalkan ya. Ini CH. Kemudian ini DH. Ini ceritanya saya duplikatkan move DH, CH. Berarti sekarang DH-nya nilainya sama ya. 1011 0101. Nah, bagian yang sini, ini kan kita pingin setiap 1 bit di sini, berarti di-XOR-kan dengan 1 bit di sini. Ya. Satu bit di sini. Ya. Kemudian bit yang di sini. Bentar. Ini bagian yang di sini ya, 1 bit yang di sini. 1 bit yang di sini. Sebentar, saya masukkan ke ya, saya mulai dari belakang ya, misalkan ini yang kita inginkan adalah nilai bit yang di sini tetap ya. Nilai bit yang di sini tetap. Ini bitrate-nya 1 ke sebelah kanan. Nol dengan 1. Sebentar. Ya, betul ya. Ini nanti yang kita inginkan adalah bagian sini nih. Ini di-XOR-kan dengan yang bagian sini gitu ya.
bagian sini, yang ini juga bagian sini, dan seterusnya. Nah, kita bisa shift right, ya, geser ke kanan sebanyak 1 kali. Boleh yang CH-nya atau boleh yang DH-nya. Jadi misalkan saya geser 1 kali yang DH-nya ya. Koma 1, shift right DH, 1. Ini digeser, geser 1 kali ke kanan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan nilai XOR-nya masing-masing dari digit yang di sebelah kanannya. Gitu, ya. Misalkan DH-nya saya geser ke sebelah kanan, berarti yang di sini sekarang jadi kegeser ya. Ini 0, ini 1, 0, 1, 1. Ini juga sama. 0, 1, 0. Yang ini kan berarti kegeser lagi keluar dari register DH ya. Ini DH. Kemudian kita XOR-kan dengan nilai awal. Nilai awal yaitu yang ini. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini register CH. Kan nilainya sama aja ya. Sama aja seperti kita menggeser, sama aja seperti kita mengXOR-kan dengan nilai bit yang di sebelah kanan. Gitu. Kalau tadi ini 1 dengan 0 nih. Nah, kita juga dapat di sini 1 dengan 0 di-XOR-kan. 0 dengan 1. Kan tadi gitu ya, prinsipnya 0 dengan 1 di-XOR-kan dengan bit yang sebelah kanannya. Berarti ini juga sama 0 dengan 1. 1 dengan 1, 1 dengan 1. 1 dengan 0, 1 dengan 0, dan seterusnya. Jadi kita XOR-kan nih. XOR. XOR-kan hasilnya. Dan di sini, berapapun nilai yang kita XOR-kan dengan 0, kan ketika kita geser DH-nya 1 kali ke kanan, bit yang sebelah paling kiri ini akan terisi dengan 0 ya, otomatis. Berapapun nilai yang di-XOR-kan dengan 0, itu adalah nilai itu sendiri gitu ya, bagian di sini. Misalkan 1 di-XOR-kan dengan 0. Kan tadi kita pinginnya dapat di sini 1 nih. 1 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya 1. 0 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya 0. Berarti kita bisa mendapatkan fungsi ini. Fungsi menurunkan nilai yang paling kiri. 1 kan diturunkan 1 aja. Nah, dengan menggeser ke kanan, bit yang paling kiri ini akan otomatis terisi dengan 0. Nanti dia akan menurunkan nilai bit yang paling kirinya, yang ini. Kalau di sini 0, maka hasilnya juga akan 0. Kalau di sini 1, hasilnya juga akan 1. Karena di XOR-kannya dengan 0. Sekarang kita lihat. Ya. Kursornya nggak ada, Bu. Nggak terlihat di layar. Kalau tulisan ini kelihatan? Ya, Bu. Kalau tulisannya udah kelihatan. Nah, sekarang saya ulang lagi. Karena kita ingin menurunkan nilai 1 di sini nih. Seperti yang ada di sini, kita turunkan 1. Maka dengan menggeser 1 kali ke kanan, kita akan mendapatkan nilai otomatis yang di bagian paling kiri, bit yang paling kiri. Gitu. Karena sesuatu di-XOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya 1. 0 di-XOR-kan dengan 0, hasilnya 0. Ya. Berarti kita sudah dapat nih hasil yang nurunin doang ya, nurunin doang. Hasilnya 1 di sini. Nah, sekarang bagian yang ini. Kenapa digeser ke kanan? Supaya kita bisa meng-XOR-kan bit aslinya dengan bit yang di sebelah kanannya. Misalkan tadi kita ingin meng-XOR-kan 1 dengan 0. Ya, di sini. Kita juga dapat nih hasilnya. 1
dengan 0. Karena hasil yang DH tadi sudah digeser ke kanan. 1 XOR-kan dengan 0. Sama dengan ini kan ya, 1 XOR dengan 0. 0 XOR dengan 1 sama dengan yang tadi 0 dengan XOR 0 dengan 1. 1 XOR-kan dengan 1 lagi. Ini juga dapat di sini 1 XOR-kan dengan 1 lagi. Kita lihat hasilnya. 1 XOR dengan 0 hasilnya 1. 0 XOR dengan 1 hasilnya 1. 1 XOR dengan 0 hasilnya 0. 1 di XOR-kan dengan 0 hasilnya 1. 0 XOR 1, 1. 1 XOR 0, 1. 0 XOR 1, 1. Nah, ini hasilnya. Disimpannya boleh di DH atau di CH ya, sama aja. Boleh sesuai dengan nanti yang kita tuliskan. Nah, gini. Hasilnya sama ya dengan prinsip yang tadi. Yang ini dengan konsep. Jadi hasil akhir di algoritma ini hasilnya sama dengan di konsep. Ya. Kalau kita tulis programnya, ini saya edit dulu. Ini tadi misalkan nilainya diisi di CH ya. Saya tulis aja langsung di dalam program, nanti boleh dimodifikasi move CH, B5. Atau nggak usah ya, nanti aja ya. Ini saya kasih keterangan, isikan nilai ke CH. Nilai yang kita maksudkan sebenarnya biner, tapi kita tuliskannya dalam heksadesimal. Karena kan nanti akan diproses dalam biner juga ya. Nah, lalu kita duplikatkan. Ini yang pertama, duplikatkan CH ke DH. Move DH, CH. Kemudian kita geser nih. Boleh yang digeser, boleh CH atau DH-nya boleh. Geser ke kanan sebanyak 1 kali. SHR DH, 1. Kalau sudah digeser, tinggal di XOR-kan dengan nilai aslinya. Nilai aslinya tadi ada di CH. XOR DH dengan CH. Nah, selesai. Hasilnya nanti ada di DH. Kita lihat di sini. Oh, sorry, ada yang ini lupa. Oke. Saya isi CH-nya tadi B5 ya. B5. Nah, ya. Hasil kode gray-nya adalah EF. Sama ya dengan yang hasil yang kita dapat dari konsep tadi ya. Ini E, ini F. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke bagian gray to biner? Bisa dicoba dulu masing-masing ya. Dites dengan nilai yang berbeda, apakah hasilnya sama dengan kalau kita menghitung dengan konsep ya. Konsepnya yang ini, 1 diturunkan, terus 1 di XOR-kan dengan sebelahnya gitu ya.
Sudah dicoba untuk nilai lain? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kita beralih ke konversi gray to binary ya. Gray to binary secara prinsip gray to binary itu seperti ini. Misalkan kita punya kode gray, di sini contohnya 3 bit. Untuk jadi biner, pertama yang bit yang paling kiri ini diturunkan langsung. Sama seperti tadi, ini diturunkan langsung. Kemudian bit yang paling kiri ini di XOR-kan dengan bit di sebelah kanannya. Lalu turun hasilnya, kemudian hasil XOR-nya yang sekarang menjadi nilai kedua dari kiri di biner itu di XOR-kan dengan bit yang di sebelahnya lagi, di sebelah kanan dari kode gray. Nah, terus begitu ya. Itu dan seterusnya ya. Jadi yang beda hanya yang bagian bit kedua dari kiri ya, kedua dari kiri di sini. Prosesnya yang pertama itu diturunkan langsung, yang keduanya di XOR-kan dengan bit sebelah kanannya. Nah, untuk yang seterusnya itu hasil XOR-nya di XOR-kan dengan bit sebelah kanan di kode gray. Ini kalau saya jabarkan contohnya
Konversi ke gray to binary. Kalau kita turunkan ke salah satu contohnya, misalkan di sini saya punya kode gray 1011, kemudian 0101. Ini 8 bit ya, gray 8 bit. Kalau kita pakai konsep yang di sini, berarti saya turunkan ini langsung 1. Kemudian yang paling kiri ini di XOR-kan dengan yang sebelah kanannya. 1 dengan 0 hasilnya 1. Kemudian yang di sini hasil XOR-nya di XOR-kan dengan bit sebelah kanan di gray. 1 dengan 1 hasilnya 0. Ini di XOR-kan lagi. 0 dengan 1 hasilnya 1. Kemudian di sini di XOR-kan lagi. 1 dengan 0 hasilnya 1. 1 XOR dengan 1 hasilnya 0. 0 di XOR-kan dengan 0 hasilnya 0 lagi. 0 di XOR-kan dengan 1 hasilnya 1. Ini kalau kita pakai cara yang sesuai dengan konsepnya. Nah, lalu bagaimana kita implementasikan ke program? Kalau misalkan kita satu-satu di sini, bisa juga pakai cara satu-satu gitu ya, manual ya, satu bit paling kiri di XOR-kan dengan yang bit kedua di sebelah kanannya. Terus nanti hasil XOR-nya di 1 di sini. Nah. Tapi kalau kita lihat di sini ada sebuah keistimewaan ya, atau sesuatu yang bisa disederhanakan. Yaitu kalau kita lihat di sini, ini saya kopikan dulu. Saya mau kopikan hasilnya saja. Misalkan kita nggak lihat ininya ya. Atau saya hapus. Saya tulis kembali nilai aslinya, yaitu 10110101 dengan nilai hasilnya 11011001. Di sini yang cukup menarik yaitu di bagian yang sininya ya. Yang nilai 1 di sini, ini hanya menurunkan aja ya. Kalau menurunkan tadi bisa pakai cara yang di XOR-kan dengan 0. Ya. Cuman yang bisa kita lihat di sini, bagian ketika carry-nya ketika nilai bit ini 1, nilai bitnya 1 nih bagian sini. Kalau misalkan kita geser atau kita rotate ya ke sebelah kiri, ini kan akan masuk ke dalam carry flag ya. Ini akan masuk ke dalam carry flag. Kalau nilainya 1 di sini, sebentar saya masukkan cara di sini. Sebentar, satu-satu.
Misalkan ya, misalkan ini saya geser ke kiri nih. Misalkan saya simpan ini saya simpan di DH misalkan. Nah, ketika DH ini saya rotate satu kali ke sebelah kiri, berarti kan nanti akan ada bit yang paling kirinya ini gini. Jadi carry flag di sini ini untuk menguji apakah setiap bit yang masuk ke dalam carry flag ini bitnya 1 atau 0. Jadi untuk menguji setiap bit yang ada di dalam register, kita bisa gunakan RCL atau RCR, ya. Rotate True Carry, Rotate True Carry Left, atau Rotate True Carry Right. Ya. Tapi kalau kita misalkan pakai RCL, di sini RCL DH, 1 misalkan, maka bit yang paling kiri di sini akan masuk ke dalam carry flag. Nah, ini carry flag di sini yang akan digunakan untuk menguji apakah bitnya 1 atau 0. Kalau di sini sebentar masuk. Kalau untuk yang pertama, ketika carry flag-nya dapat 1, maka kita akan masukkan nilai ke register yang baru ya. Register yang baru itu 1 juga. Tapi kalau nilainya 0, maka bagian bawah sini 0 juga gitu ya. Tapi kalau ketika bit yang keduanya nih, ini 0, misalkan yang sekarang saya uji adalah bit yang kedua, yaitu 0. Ini 0 ya. Sekarang bit yang keduanya adalah 0. Dia akan langsung memasukkan nilai carry flag yang sebelumnya ke dalam bilangan ini. Tapi kalau misalkan yang terdeteksinya adalah 1, ya, maka dia mengembalikan nilai carry flag yang sebelumnya, baru kemudian dimasukkan ke dalam register. Ini juga sama, kalau terdeteksi 1, maka dia membalikan nilai carry flag yang sebelumnya ke dalam bilangan biner tersebut. Misalkan gini, yang saya dapat di sini adalah 0 misalkan, maka nilai yang ada di sini itu berasal dari nilai carry flag yang sebelumnya, yaitu di sini. Nah, ini. Tapi kalau 1 di sini, hasil dari carry flag yang sebelumnya, yaitu di sini 1, itu dibalikan atau dikomplementkan. Komplement. Hasilnya adalah 0. Ya. Maka ditaruh di bit yang ketiga. Ini 1 lagi nih. Maka dia langsung masukkan dari carry yang sebelumnya.
Kalau dapat 0 lagi, langsung masukkan lagi dari carry yang sebelumnya. Oh, di sini 1 ya. 1 berarti dia komplementkan lagi yang bagian ini. Lalu taruh di sini. Ketika 0, langsung masukkan carry yang dari di sini. Langsung masukkan ke sini. Ketika 1, komplementkan lagi bagian ini. Nah, komplement. Ini saya tulis komplement gini ya. Ketika 0, langsung masukkan lagi carry flag dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan di sini. Nah, masuk ke sini. Atau saya lebih rincikan lagi di slide yang baru ya. Ini 1011 0101. Nah, di sini misalkan tadi saya rotate-kan RCL sekali ya. RCL dari DH 1 kali. Lalu masuk ke sini, ke CF. Berarti sekarang nilai CF-nya, kalau saya rotate 1 kali ke kiri, nilai CF-nya 1 ya, karena bit ini masuk ke carry flag. Yang bagian sini, ini akan turun, saya masukkan langsung ke bagian yang bit paling kiri. Ini saya masukkan langsung ke kiri. Nah, gitu. Bagian sini. Kemudian kalau bit-bit selanjutnya, melihatnya ke bagian yang sini. Kalau bit yang selanjutnya adalah 0, maka dia langsung mengkopikan bagian yang di sini langsung ke bit yang sebelahnya. Langsung di copy. Tapi kalau di sininya 1, yang di sini, ini saya tulis mengkopikan aja gini ya, copy. Hasil yang tadi ini dikomplementkan. Komplement 1. Komplement 1 kan berarti kebalikannya ya. Komplement 1 dari 1 adalah 0. Saya tulis di sini 0. Gitu. Di sini 1 lagi. Berarti di sini komplement 1 lagi ya, dari bit yang sebelahnya. Komplement 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian di sini 0. 0 tadi bukan di komplement tapi di copy. 1 ini kita copy ke sini. Nah, gitu. Copy. Kemudian digit yang seterusnya adalah 1. 1 berarti di sini dikomplementkan. Komplement 1. Komplement 1 dari 1 adalah 0 ya. 0. Kemudian bit berikutnya terdeteksi 0 lagi. Yang di sini saya kopikan ke sebelahnya. Hasilnya dapat 1. Bit yang sebelahnya terdeteksi 1 lagi. Berarti di sini komplementkan lagi. Komplementkan 1 lagi. Hasilnya adalah 0. Sebentar, ada yang salah nggak ya? 0. Oh, ini copy itu harusnya 0 ya. Ini kan di copy nih. Ketika di sini terdeteksi 0, 0 ini di copy. Nah, di copy berarti bukan 1 harusnya, tapi 0 ya. Saya ulangi lagi yang bagian sini. Nah, ketika terdeteksi 0,
0 kan di sini sama ya kayak gini, ini di copy. Di copy berarti di sini 0 lagi. Gitu. Bit yang seterusnya adalah 1. 1 berarti hasil terakhir tadi dikomplementkan lagi. Hasilnya adalah 1. Kita dapat nilainya 1101 1101 dengan 1001. 1001 sama ya. Sama dengan hasil konsep yang awal tadi. Cuman di sini disederhanakan caranya seperti itu. Jadi yang nilai bit paling kiri ini dikopikan dengan cara ini di-rotate dulu ke kiri 1 kali supaya masuk ke carry flag. Nah, nanti carry flag-nya nanti dimasukkan ke bagian yang paling kiri. Kemudian deteksi lagi bit yang selanjutnya. Tapi kalau yang bit selanjutnya ini nggak semua di copy, tapi ada juga yang dikomplementkan. Nah, kapan di copy dan kapan dikomplementkan tergantung dari bitnya. Kalau bitnya 0, hasil akhir yang terakhir nih, hasil bit yang terakhir dikopikan. Tapi kalau bit yang terdeteksi 1, hasil bit terakhir dikomplementkan. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Terus saya tambahkan garis bantu ya di sini. Ini kita belum ke program ya, tapi hanya konsep yang disederhanakan. Ketika terdeteksi 0, maka bit yang terakhir, nah ini, dikopikan. Ketika terdeteksi 1, bit yang paling akhir, ini dikopikan hasilnya ke sini ya. Ketika terdeteksi 1, bit yang paling akhir dikomplementkan. Ini terdeteksi 1 lagi nih, ini dikomplementkan lagi. Ini hasil akhirnya. Terdeteksi 0, dikopikan. Ini dikopikan ke sebelahnya. Ini terdeteksi 1, dikomplementkan. Terdeteksi 0, dikopikan. Terdeteksi 1, dikomplementkan lagi. Sampai hasilnya seperti ini. Dari cara yang ini sebenarnya penyederhanaan dari cara yang sebelumnya. Cara yang ini bisa dipahami karena hasilnya sama aja ya. 1101 1001. Bisa, Bu. Nah, cara yang kedua ini lebih mudah diimplementasikan ke dalam program. Misalkan di sini saya pakainya rotate ya, saya pakainya rotate bagian yang di sini. Ini saya kopikan dari CH ke DH supaya nilai awalnya nggak rusak ya. Lalu saya proses yang nilai DH-nya. Nah, di sini ketika CH-nya sudah masuk ke DH, berarti nilai DH sekarang adalah nilai biner dari nilai aslinya. Ya. Nilai aslinya tadi misalkan saya isikan B5. Berarti sekarang di DH adalah nilainya B5. Saya rotate-kan ke kiri sebanyak 1 kali.
ketika satu kali di rotate DH ini, nanti bagian yang bit paling kirinya akan masuk ke dalam carry flag. Karena kita butuh nilai carry flag ini untuk nanti kita ambil keputusan apakah dia 0 atau 1 gitu. Untuk awalan, karena di sini hanya mengkopikan ya, bagian yang mengkopikan, kita pakai di sini bagian yang push ya. Kita amankan dulu. Push F. Jadi push F ini untuk mengamankan nilai flag ya, bukan hanya carry flag tapi semua nilai flag termasuk di dalamnya carry flag ya. Jadi kita mengamankan nilai carry flag atau menyimpan ya, menyimpan nilai flag ke stack. Karena nanti kita akan pakai lagi di sini. Nah, di sini ketika nilai carry flag tadi ya, kan kalau yang untuk digit paling kiri kan nggak ada proses apapun sebenarnya, jadi langsung di copy aja gitu. Langsung diturunkan ke bawah ya kalau di konsep. Nah, supaya kita memasukkan nilai ini, nilai carry flag ke dalam sini, kita masukkan dulu nilai carry flag melalui bit yang paling kanan di sini. Nanti nilainya akan kegeser terus gitu. Ini misalkan saya isikan nilai carry flag ini melalui proses rotate carry lagi. Tapi rotate carry-nya ke register yang baru. Misalkan ini saya isikan ke nilai register CL misalkan ya. CL. Nah, gini. Jadi prosesnya adalah RCL CL,1. RCL CL,1. Kalau kita melakukan proses RCL CL,1, berapapun nilai CL yang sebelumnya ya, di bit yang paling kanan di sini akan masuk nilai dari carry flag. Nilai carry flag tadi 1, berarti nanti akan masuk nilai 1 ke sini. Berapapun nilai yang di sininya. Ini kita nggak lihat, walaupun ada nilai-nilai sebelumnya ya, cuman kita mengabaikan nilai yang di depannya. Ini CL. Nah, CL-nya kan 8 bit nih. 7 bit di depannya kita abaikan berapapun nilainya, yang penting di belakangnya bit 1 ini masuk gitu ya. Dari mana? Dari carry flag. Dan tanpa proses apapun. Karena tadi ini kita hanya turunkan aja kan ya, hanya turunkan gitu. Nanti kita tulis di sini RCL CL,1 supaya nilai carry flag masuk ke CL. Kemudian kita perlu menguji bit yang keduanya, kedua dari kiri. Tadi yang 1 ini sudah, berarti kan butuh nilai yang selanjutnya ya. Nah, di sini karena sudah melalui proses RCL DH,1, berarti nilai hasil akhir di sini setelah masuk ke RCL, ini bukan lagi 1011. Berarti nilai yang up to date-nya setelah melalui proses RCL di sini, 1 ini tadi memang masuk ke CF ya. Berarti di sini nilai DH-nya sekarang 0, 1, 1, 0. Ini geser ke kiri juga. 1, 0, 1. Nah, di sini masuk nilai 0. Otomatis. Ini nilai DH yang baru. Yang tadi sudah melewati proses RCL. Berarti kan kita sekarang bisa nih ngetes, nguji bit yang kedua ya. Bit yang kedua ini
gitu. Ini juga sama, ini di RCL kan lagi, supaya apa? Supaya dia masuk ke CF, carry flag di sini. Nanti carry flag-nya kita uji apakah dia 0 atau 1 gitu ya. Lakukan lagi RCL DH sebanyak 1 kali. Jadi ini untuk menguji terus bit-bitnya. Kita uji lagi RCL DH sebanyak 1 kali. Kemudian kita uji carry flag-nya. Dia ini 0 atau 1 gitu. Pakai apa? Pakai JNC. Jump if no carry. Kalau misalkan carry-nya 1 nih, atau kita buat dulu yang 0 ya, jump if no carry. Atau sebentar, saya buat dulu yang mana ya? Ini jump if no carry, saya masukkan dulu ke loop ketiga. Di sini kita panggil, karena tadi sudah push F nih, push yang bagian sini ya. Ini berarti tadi carry yang sebelumnya, carry flag yang sebelumnya dari hasil rotate carry yang pertama, itu masih tersimpan di stack. Gitu. Nah, sekarang kita panggil lagi. Kita panggil lagi pakai pop. Pop F di sini. Nah, baru nanti kita jam dulu ya. Saya jamkan lagi ini ke bagian L2. Jadi ini hanya untuk mengambil nilai flag dari stack. Berarti kalau nilai yang tadi nih, yang baru, nilai yang barunya kan tadi 0 ya. 0. Nah, gini. Kemudian kita ambil nilai carry flag dari stack. Nah, berarti sekarang nilai carry flag yang baru adalah 1. Karena apa? Karena tadi yang tersimpan di stack adalah carry flag yang ini. Carry flag yang ini. Ini ke stack. Nah, ini nilai yang diambil dari stack. Diambil dari stack. Untuk apa? Karena tadi prinsipnya ketika terdeteksi nilai 0, berarti kita hanya mengkopikan aja. Mengkopikan berarti kan tinggal mengambil ya. Tinggal mengambil dari nilai carry flag yang sebelumnya. Karena tadi sudah disimpan nih, yang nilai 1 di sini sudah disimpan di dalam carry flag, kita ambil sekarang. Karena tadi ketika terdeteksi nilai 0, kita hanya mengkopikan saja. Ini untuk pengambilannya dulu, untuk mengkopikannya nanti saya buat lagi di bagian L2. Jam L2. Ini bagian yang L2-nya. Nah, di bagian L2 ini baru kita masukkan kita masukkan ke bagian sini, kita ambil lagi, kita simpan lagi nih. Push F. Kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke CL. Dengan apa? Dengan RCL. Geser terus ke kiri.
nilai 1 ini nanti akan bergeser, kemudian masuk nilai baru. Nilai barunya apa? Nilai barunya adalah nilai carry flag yang tadi diambil dari stack. Gitu. Sampai di sini selesai untuk yang nilai 0. Kita buat dulu yang nilai satunya. Ya. Ini tadi JNC kalau nilai bitnya 0 ya. Bitnya 0 kita lempar ke L3. Lalu bagaimana kalau yang terdeteksi di sini nilainya 1? Nah, kalau nilainya 1 berarti di sini kita turunkan ke bawah. Prosesnya yaitu kita ambil lagi carry flag yang sebelumnya. Kan kita mau, kalau misalkan carry flagnya 1, berarti kan komplement ya nilainya. Jadi nilai dari carry flag yang sebelumnya kita ambil dulu. Kita ambil pakai pop F. Kemudian kita komplementkan. Kalau misalkan 1, bagaimana nilai mengkomplementkan nilai carry? Itu kita pakai CMC ya. CMC ini adalah komplement. Jadi kita ambil dulu nilai carry yang sebelumnya nih. Carry flag-nya kita komplementkan. Kalau sudah dikomplementkan, baru nanti turun ke bawahnya. Masuk ke RCL lagi. Kita RCL-kan supaya masuk ke nilai CL. Selesai untuk satu pengujian. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menguji semuanya, berarti kan di sini ada pengujiannya 7 kali ya. Karena yang nomor 1 tadi, bit yang terakhir ini hanya mengambil aja, mengambil. Kalau yang ini baru diuji satu-satu. Berarti di sini ada sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali pengujian. Berarti kita perlu mengulangi ya, mengulangi. Berarti kita butuh counter. Counternya di sini saya pakai DL misalkan ya. Berarti saya butuh DL-nya di sini saya isi 7. Move DL, 7. Ini untuk pengulangan. Karena kita harus mengetes 7 bit di belakangnya. Sampai selesainya di bagian sini. Di sini saya dekremenkan, dekremen CL, JNZ ke L1. Nah, L1-nya ini adalah di sini. L1. Oke. Selesai ya. Jadi prinsipnya hanya menguji apakah bit yang kedua dan ketujuh nanti itu 0 atau 1. Kalau 0 berarti dia mengkopikan nilai carry flag yang sebelumnya. Kalau 1 dia mengkomplementkan nilai carry flag yang sebelumnya. Lalu dimasukkan semua ke CL melalui rotate through carry left. Berarti dia ngambil nilai carry flag ya yang ada di carry flag dimasukkan satu-satu. Jadi nanti ini kegeser terus. Kegeser sampai 7 kali. Gitu. Ini saya tes dulu. Nah, di sini ada yang nggak berhenti ya. Nggak berhenti terus. Kita evaluasi. Nah, yang bikin dia jadi nggak berhenti terus adalah adanya jam ke L2. Jam ke L2 di sini. Di bagian sini. Nah, di sini. Ketika dia nilai dekremen sudah sampai batasnya nih, dekremen CL ketika dia sudah 1.
ketika mengetahui dia nilainya 0, dia akan jump lagi ke L2. Begitu seterusnya. Makanya di sini kita harus tempatkan bagian yang ini nih. Ini. Tempatkan bagian yang jump ke L2 ini di bagian akhir setelah integer 21H. Nah, di sini. Supaya apa? Supaya nanti ketika memang dekremen CL-nya sudah habis nih, nilai CL-nya sudah habis. Oh, sorry, ini bukan dekremen CL ya. Sebentar, saya tulis lagi. Ini harusnya dekremen DL. DL, nah di sini. Nah, kita coba lagi ya. Dekremen DL, misal saya masukkan ini B5. Ya, ada bagiannya nggak stop dia ya. Karena tadi nilai jamnya ketika sudah DL-nya mendekati 0, bahkan sudah 0 nih, yang harusnya dia berhenti, tapi dia masuk lagi ke bagian sini, turun lagi ke bagian label 3 yaitu pop L, lalu jump ke L2. Akhirnya begitu terus, nggak berhenti. Jadi bagian yang di sini, ini harus kita tempatkan di ini saya tempatkan di setelah move AH, 4CH, integer 21H di sini. Tapi sebelum end program. Nah, gini. Supaya ketika memang dia sudah menguji ke 7 bit tadi, DL-nya sudah habis, dia akan stop. Dan dia nggak masuk ke bagian sini. Gitu. Saya tes dulu. Misalkan ini saya kasih lagi nilai yang sama. Nah, hasilnya D9. Sebentar ini. Ya, hasilnya ada di CL ya. Hasilnya ada di CL dengan nilai D9. Tadi itu berapa ya kalau yang di kotretan tadi? Sama ya, ini juga D9. Ini 1101 adalah D, 1001 9. Jadi nilai D9. Oke. Silahkan dipahami dulu sedikit-sedikit. Tapi nilai cara ini, tadi ini adalah cara yang sudah disederhanakan. Yaitu cara bagian yang ini. Yang nah ini. Jadi bukan cara konsep seperti yang di awal di sini. Tapi cara yang sudah disederhanakan yang ini. Gitu. Walaupun hasilnya tetap sama aja. Silakan dicoba dulu sambil dipahami sedikit-sedikit. Lalu uji dengan nilai yang lain ya. Nilai yang lain, kalau tadi kan hanya baru satu nilai itu B5. Nah, silakan uji dengan nilai biner yang lain, kemudian bandingkan dengan kotretan yang konsep awal, nilainya sama atau enggak, gitu. Ya, silahkan dicoba dulu.
Atau ini saya kasih keterangan supaya kelihatan perbedaan nilai flagnya ya. Ini flag ke N, saya kasih keterangan flag ke N. Ke N. Menyimpan nilai flag ke N ke dalam stack. Kemudian di sini mengambil ketika dia terdeteksi nilainya kalau yang ini kan langsung ya, dia karena bit yang pertama banget, jadi langsung dimasukkan ke CL. Kemudian baru yang ini pengujian bit kedua sampai ke 7. Ini pengujian bit kedua dari kiri maksudnya. Kedua dari kiri sampai dengan bit ke-7. Masuk ke sini, kalau misalkan nilai bitnya 1, dia ambil nilai flag ke N. Ya. Dia mengambil nilai flag ke N dari stack.
nilai flag ke N dari stack tadi, kemudian dikomplementkan. Nah, push F ini untuk mengupdate nilai flag ya. Ini saya kasih keterangan. Dalam kurung sekarang adalah nilai flag ke N plus 1. Nah, gini. Kalau yang sebelumnya adalah nilai ke N, sekarang adalah ke N plus flag 1. Ini ke N. Karena tadi sudah dikomplement ya, kalau misalkan hasilnya 1, kita masukkan ke CL. Lalu ulangi lagi gitu. Tapi kalau hasilnya 0, bitnya 0, berarti harus masuk ke L3, jump if no carry berarti ya. Kalau jump if no carry berarti si carry flag-nya itu 0. Kita jump ke L3, di sini dia mengambil nilai flag ke N. Nah, di sini. Nanti baru jump lagi ke L2 untuk memasukkan nilainya ke CL. Ada yang sudah mencoba dengan nilai biner yang lain? Sudah, Bu. Oh, sorry, nilai gray ya. Nilai gray yang lain dicoba, kemudian apakah hasilnya sama dengan konsep? Sama nggak dengan konsep? Udah dicoba di Kotret? Sudah, Bu, sama. Ya, ya. Oke, baik, itu untuk yang konversi gray ke biner. Silahkan dicoba untuk yang nomor 3 dan 4 nih. Berarti kan ini nomor 1 dan 2 sudah ya. Silahkan dicoba untuk nomor 3 dan 4, yaitu untuk yang 16 bit. 16 bit biner ke gray, 16 bit gray to biner. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk gray to biner maupun biner to gray? Silahkan penanggung jawab mata kuliah dari masing-masing kelas untuk mengambil screenshot-nya. Bagi yang bisa menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya untuk kemudian di screenshot oleh temannya. Oh ya, untuk yang biner ini digabung aja laporannya sama yang kemarin praktek di hari Selasa ya, Senin dan Selasa. Kalau yang kelas B kan praktek di hari Senin itu oktal ya. Nah, ini digabung aja, jadi supaya nggak terlalu banyak kertas yang terpisah gitu. Ini digabungkan jadi laporan lab ke-13 dan 14. Kalau yang kelas A sama C yang di hari Selasa ya, yaitu konversi desimal ke heksa dan heksa ke oktal. Digabung aja supaya nanti nggak banyak laporan yang terpisah. Dikumpulkan saat kita masuk lagi di, kalau yang A dan C kan di hari Selasa ya. Kalau yang B mau di hari Senin atau Kamis? Di hari Senin bisa, di hari Kamis juga bisa. Kalau masuknya hari Senin berarti UAS lab-nya di hari Senin.
Kalau yang A dan C, kelas 2A, 2C, kita UAS lab di hari Selasa ya. Harap disiapkan. Kalau yang kelas 2B gimana? Mau di Senin atau Kamis? Atau nanti KM-nya diskusi dulu ya. Ini. Nanti hasilnya dikabarkan ke saya. Gitu. Oke, saya screenshot dulu. Satu. Sebentar, saya masukkan dulu ini. Ya, baik, sudah. Berarti nanti yang kelas 2B kabarkan ke saya ya, mau masuknya di hari Senin atau Kamis. Si Ali ke Mahira pas Ali lagi ke rumah Yusuf, si Mahira mah itu ganti jadi YouTube di TV. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di WhatsApp ya. Terima kasih untuk waktunya kita di weekend kali ini ya. Ini adalah pertemuan terakhir untuk bagian teori. Nanti minggu depan kita masuk ke UAS Lab. Silakan disiapkan untuk bahasannya dari pertama kita masuk ke lab 8 ya, sampai lab 14. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.